di drum. Terapung karena dia. Jadi airnya cuma sedikit nanti kalau Bapak bangun. Tapi kalau ini kan dia hanya dikeluarkan nutrisinya, gizinya aja yang dikeluarkan. Jadi ini yang diambil di dalam drum tadi. Ya? Oke, bisa dipahami nih Pak? Nah, jadi kalau ini Bapak harus buat nggak ada drum, aku nggak ada drum. Bapak buat di tong yang kecil dulu Pak. Dari tong kecil itu pun 25 liter berarti udah bisa 25 pokok. Besok buat lagi, Kalau Bapak nggak mau Pak, gali lubang Pak, pasang plastik apa namanya, tenda ini Pak, tenda. Udah Bapak buatnya sini. Kalau Bapak punya duit dibikin bak di tengah sawit Pak. Jadi apa-apa masukkan di dalam bak, tinggal nyiram itu aja, satu pohon 1 liter, satu pohon mau 2 liter pun terserah kalau dia bikin bak itu. Air hujan positif nanti datangnya Pak. Ya, di sawitan. Jadi Bapak jangan berpikir itu, beli aja terpal. Terpal berapa lah paling yang kecil-kecil aja Pak. 4 meter itu. 4 meter dimasukkan bikin lubang 2 meter itu cukup itu Pak. Jadi di situ aja nggak bocor itu Pak. Lama itu Pak, tahunan tahan itu, setahun pun. Nah, berapa itu? Paling enggaknya 50-an, 60 ribu juga lah mungkin 4 meter itu. Ya, ini jadi Bapak bikin POC di sini. Ini harus paham Pak, jangan nanti saya jelaskan Bapak, besok saya tanya juga nggak paham. Jadi supaya Bapak paham artinya Pak, udah saya terangkan Bapak bisa membuatnya gitu Pak. Jadi Bapak mengurangi pupuk yang namanya pupuk kimia ini tadi Pak. Artinya kita tadi kemarin mau sehat, mau tanamannya subur. Yang subur itu kemarin ada di mana? Yang nggak diopak-apakan tapi bisa subur? Di hutan Pak. Jadi dari hutan itu dipindahkan, inilah cara-cara. Dan ini lebih hebat lagi Pak, kenapa? Sudah yang bernutrisi semua buah-buahan yang kita pindahkan di dalam drum itu. Kita pindahkan, kita rajin nyiram aja Pak. Kalau Bapak rajin aja setiap bulan Bapak memberikan perbedaannya, nanti Bapak buktikan Pak. Harus ada mati Bapak foto dulu. Kayak apa ini sebelum. Sampai setiap bulan Bapak mau silahkan Bapak buktikan nanti. Nah, kayaknya lebih berat, iya, tapi kan lebih ringan biayanya Pak. Artinya lebih bagus lagi ke tanah Pak, mikrobanya banyak, semua dari, kan saya bilang, yang namanya tanah kita nanti itu bukan tanah titipan dari nenek moyang kita, tapi bagaimana tanah ini tetap subur akan kita wariskan ke anak cucu kita. Kita subur sampai ke anak kita cucu pun subur. Bahan-bahan bakunya ini tadi yang kita belajar tadi. Apa? Mau ada dolomit, ada blended masukkan, terserah. Kalau mau buat besar di lapangan. Jadi kalau mau buat di lapangan, mau campur Bapak lubang-lubang setiap 4 pohon lubang, 4 pohon. Kecil-kecil aja Pak, nggak usah besar-besar. Ya? Jadi yang dimanfaatkan itu daun sawitnya itu Pak. Kalau Bapak payah cari, kalau ada pisang-pisang monyet itu Pak, itu bakal ambil cincangnya aja di lubang-lubang itu. Sekalipun untuk setahun Pak, Bapak tambahkan lagi nanti jangkos di situ. Bapak tetap siramkan POC-nya ini. Yang males, Bapak buat POC-nya itu Pak, yang bisa. Jadi itu aja yang disiramkan ke apa? Apa ya? POC namanya ya. Nah ini. Oke Pak, pahami Pak ya? Paham Pak? Ya kira-kira ada yang bertanya apa ini Pak? Ditanya ini dulu. Lubangnya ditutup nggak? Nggak pala Pak, nggak pala ditutup Pak kalau di lapangan. Udah biarkan aja. Piring terbuka namanya Pak. Jadi piring terbuka kalau kita lubangi kecil-kecil setiap lubangi di pohon Pak, di kebun. Nggak pala nggak. Makanya Pak. Kembali ke mungkin temanya etanol ini. Itu cucian beras. Kalau diganti dengan tepung, yang kita cairkan gimana Pak? Boleh Pak. Ini kan cucian beras ini artinya pemanfaatan apa coba? Limbah yang pasti terbuang kan Pak. Kalau Bapak malas sebetulnya beli tepung beras Pak. Tepung beras ini udah ada, tinggal Bapak ngaduk aja enak. Kalau males-males sekali Bapak ngumpuli, terus tepung beras bagus Mas tanyaannya. Nah itu tepung beras itu Bapak campurkan buat perbanyakan POC, mau buat ini tadi, silahkan masukkan ke sini. Nah itu pengganti bekatul. Bekatul itu dedek juga Pak. Kalau dulu dedek, sekarang orang maafnya tukang yang punya apa KP. Tahu KP Pak?
HP, kilang padi. Nah, itu yang punya kilang padi Pak, sekarang kulitnya itu digiling Pak. Makanya kulit padi udah nggak ada lagi. Karena digiling sama dia dijual, laku. 3.000 sak kilo. Nah, jadi kalau zaman dulu itu nggak Pak, kulit padi itu terbuang. Yang jadi dedek itu ya hancuran abunya itu keluar, itulah dedek. Sama apanya, menirannya itu yang bikin subur Pak. Sekarang enggak. Nah, ini penggantinya tepung beras boleh ya, pencampurannya tepung beras boleh kalau nggak ada males apa tadi buat cucian beras. Oke, ini Pak ya, ada lagi Pak? Kalau nggak saya tambahkan tambahan buat pupuk ini Pak, tambahan Bapak mupuk tapi sekaligus meracun. Biasanya Bapak kan ini Bapak kan biasanya ngeracun juga rumput ya. Nah, ini tambahan tapi mupuk juga tapi meracun Pak, meracun rumput. Nah, racun rumput, racun tapi sambil mupuk Pak. Sambil mupuk Bapak. Nih. Nah, sambil mupuk juga bahan bakunya. Nah, 1 racun Pak. Racun ini terserah Pak. Kalau bisa sekarang ini racunnya yang kuning Pak ya. Jangan yang kuning itu lagi. Jangan racun itu lagi Bapak. Racun kuning. Racun kuning terserah. Mau Roundup mau apa tapi yang kuning Pak. Nah, tapi penggunaannya ini misalnya racun kuning, nggak perlu banyak Pak. Ditentukan dosisnya 50 cc, 50 cc jangan dibuat 200 cc Pak. Ya, jadi artinya Pak, menghidupkan tetap yang di bumi ini tadi Pak, tetap tanaman Bapak subur. Misalnya 50 cc, sebanyak-banyaknya pun 50 sampai 60 cc aja Pak. Nggak usah dilebihkan. Terus udah di situ racunnya, baru Bapak tambah misalnya sambil mupuk tadi. Ini Pak, kalaupun urea Pak, urea 1 botol aqua gelas. Nanti dulu buat aja nih 1 aqua gelas, nanti saya itu kan. Terus misalnya mau Bapak NPK juga Pak, sama. NPK terserah, mau NPK 15 mau NPK 16 terserah. Tetap 1 botol aqua gelas kecil itu Pak. Tahu kan aqua gelas ini? Ini. Nah, nih kurang lebih itu. Nah, nih juga. Terus di sini 3 butir ragi Pak. Ragi untuk tape itu Pak. Nah, terus 1 bungkus garam yang 1000 perak itu kan ada Pak, kecil-kecil. Berapapun dibagi-bagi, misalnya 5.000 ya dibagi 5. Tapi parting itunya taksirannya itu aja Pak ya. Yang 1000 perak itu loh, bungkus kecil itu. Nah, 1 bungkus yang 1000, yang artinya kecil Pak ya. Garam. Nah, ini kalau Bapak memang itu lagi 3 sendok ini Pak. Sunlight. Sunlight tulisannya macam mana? Hah? Sun. Hah? LIG. Sunlight ini Pak. Jadi terserah. Ini selebihnya itu Pak semua ya air Pak. Air ya air bersih lah. Nah, ini Pak selebihnya air. Ini 1 gini Pak. Untuk 1 tangki Pak. Artinya kok lebih kurang 16 liter Pak. Nah, ini Pak. Jadi Bapak ngeracun tapi sambil mupuk. Ini dari saya ini Pak ya. Pemberian dari saya ini. Jadi Bapak udah bisa mupuk tapi ngeracun rumput. Oke Pak. Nih pupuknya tambahan dari saya udah. Nih. Nah, ini materi untuk pengantar materi besok Pak.
Materi besok itu kita perbanyakan trichoderma. Kan saya pernah cerita, pernah dengar, tapi belum pernah dengar trichoderma Pak ya. Trichoderma ini kita besok ceritanya buat penyakit apa Pak? Penyakit. Sebenarnya hama dan penyakit, tapi ini hamanya pun nanti misal itu penyakitnya dulu, bisa kita ke depannya hamanya nanti pertemuan depan, ke depannya lagi. Nah, ini buat trichoderma ini perbanyakan. Jadi salah satu nanti bahannya itu tadi alat dan bahan Pak. Ya Bapak. Alat bahannya, bahan-bahannya itu tadi untuk pembuatnya dulu, misalnya seperti nantinya harus ada Pak alat bahannya. Satu, dandang. Dandang itu memang untuk masak, nanti harus ada dimasak Pak. Ya dondang sertip kompor lah Pak ya, pemanasnya. Kompor di rumah masing-masing pun bisa nanti, ataupun siapa yang mau melakukannya dulu. Nanti dandang terserah Pak, ada nanti bahan bakunya. Kalau 5 kilo kita buatnya 5 kilo aja, apa yang mau sedikit yang mau direbus, cuman jagung aja nanti. Sebetulnya kemarin tuh udah saya suruh beli Bapak jagungnya Pak ya. Udah nggak apa-apa. Nah ini terus plastik ini Pak, plastik kresek plastik itu apa namanya, kantong plastik itu? Plastik asoy ya? Oh, udah nanti saya ceritakan. Asoy. Asoy ini kurang lebih yang 2 kilo itu semalam saya itu. 2 kilo. Yang penting apa? Ada bahannya Pak. Ini nanti ketahuan nanti ini untuk bungkus ini Pak. Apa yang ini Pak? Untuk wadah nasi itu, yang untuk orang-orang pesta itu. Ceting yang untuk ikat pinggang itu Pak. Hah? Untuk wadah nasi itu, oh ceting. Kalau di sana ceting itu Pak, kadang-kadang ada yang jaga di kebun. Itu. Oh centeng. Soalnya kalau centeng Pak, di sana diginiin, nah, dikit ini. Nah, ini Pak ya, salah satu. Ini nggak guyung ngantung Pak. Nah, ceting Pak ya. Ceting. Ini. Nanti. Ceting. Nanti tinggal itu nanti saya ceritakan. Ceting, ini untuk ceting untuk apa? Ini cuma ini aja. Terus kawat jari-jari Pak. Jari-jari Honda itu Pak. Kawat jari-jari Honda. Satu aja Pak. Satu lusin. Satu buah Pak. Satu buah aja. Satu biji aja. Satu biji aja. Jeriji kan? Apa jari-jari itu? Jari. Nah, jari-jari motor itu. Nah, ya. Tuh, itu alat Pak. Nah, baru tadi kan yang tanyain Mas apa? Sopo bagus. Apa? Mas Budi. Madi. Nah, saya lalu lupa aja. Nah, ini baru kita buat reko. Ini di sini bahan bakunya. Tadi ini bahannya, ini bahan bakunya. Ini apa alat bahannya? Ini bahan-bahannya apa namanya, tadi alat-alatnya ini bahan bakunya jagung giling Pak ya. Iya, yang udah untuk makan ayam itu Pak. Nah terus apa Pak, isolat ini nanti dari saya Pak, saya bawakan isolat ini. Indukannya untuk ini Pak, indukan yang mau kita mau apa? Mau kita kawinkan, kita inokan. Jangan dikawinkan lah. Kalau dikawinkan takutnya hamil nanti jagungnya. Jadi inokulasi atau diperbanyak aja, nanti kan kita perbanyakkan namanya. Diindukan inokulasi. Inokulasi. Jadi ini aja Pak bahannya, cuman sekedar untuk itunya sedikit. Udah ada plastik, udah ada apa, selalu dendang ini. Nah, ini jagung ini Pak, pertama jagung, misalnya tadi jagung 5 kilo tadi Pak, ini cuci bersih
Nah, udah cuci bersih baru rendam, Pak. Rendam ini kurang lebih 1 malam, Pak.